Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan belajar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.12 memahami regulasi bidang keprotokolan, 4.12 melakukan pengelompokan regulasi bidang keprotokolan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini dengan kompetensi dasar memahami regulasi bidang keprotokolan ini, diharapkan setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini, siswa akan mampu mengidentifikasi pengertian regulasi bidang keprotokolan. Yang kedua, siswa akan mampu memahami aturan dasar tata tempat. Ketiga, siswa mampu memahami aturan dasar tata upacara. Yang keempat, siswa mampu memahami aturan dasar tata penghormatan. Kelima, siswa mampu memahami aturan dasar tata busana. Dan yang keenam, siswa mampu memahami aturan dasar tata warkat. Nah, anak-anakku semuanya, apabila kalian semuanya telah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan pengertian regulasi. Apakah regulasi itu? Regulasi adalah suatu peraturan yang diciptakan dalam rangka untuk mengontrol suatu organisasi untuk mendapatkan tujuan tertentu demi terciptanya kondisi yang ideal. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami tentang definisi keprotokolan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Dengan demikian, maka definisi regulasi keprotokolan adalah serangkaian aturan yang terkait dengan tata cara dalam kegiatan kenegaraan berlangsung secara formal yang dilakukan oleh pejabat negara. Pengaturan keprotokolan meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata busana, dan tata warkat sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, oleh karena itulah maka regulasi ini perlu untuk diterapkan dalam unsur-unsur keprotokolan tersebut agar acara yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, anak-anakku semuanya, berikut ini beberapa aturan dasar dalam unsur-unsur keprotokolan sebagai berikut. Aturan dasar tata tempat. Tata tempat adalah urutan pihak-pihak yang berhak mendapatkan prioritas dalam suatu acara. Seseorang dapat menjadi tamu prioritas karena beberapa alasan, misalnya jabatan, pangkat, ataupun derajatnya. Seperti bisa kita perhatikan berikut ini. Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibu kota, provinsi, kabupaten, atau kota menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Di sini disebutkan untuk acara nasional dimulai dari Presiden Republik Indonesia sampai dan seterusnya, ya. Ini urutannya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk yang tingkat provinsi, prioritas pertama adalah gubernur dan seterusnya, ya, bisa diperhatikan di sini. Berikutnya untuk tingkat kabupaten kota, orang nomor 1 adalah bupati wali kota dan diikuti seterusnya. Nah, ini adalah tata tempat atau urutan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan prioritas dalam suatu acara.
Pedoman Umum Tata Tempat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 disebutkan bahwa orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, dan derajatnya di dalam pemerintahan atau masyarakat. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Nah, ini adalah contoh pedoman pengaturan tata tempat. Pengaturan tata tempat di sini disesuaikan dengan posisi tamu yang menghadiri kegiatan, baik itu pada posisi berdiri ataupun posisi duduk. Pada posisi ini, pengisi tempat dengan jabatan tertinggi ditandai dengan nomor 1, sedangkan pihak-pihak dengan jabatan di bawahnya ditandai dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pengaturan tata tempat dengan orang yang mendapatkan prioritas dalam acara tersebut berjumlah ganjil. Jadi bisa diperhatikan di sini orang nomor 1, kemudian diikuti dengan urutan berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apabila jumlah dari orang yang berhak mendapat prioritas dalam acara tersebut adalah berjumlah genap, maka posisi duduk seperti ini, atau posisi berdiri ya, bisa berdiri, bisa duduk, bisa diperhatikan contoh yang ada di sini. Dan selanjutnya, bagaimana untuk urutan saat datang dan pulang? Nah, dalam hal ini, orang terpenting atau paling utama akan tiba paling akhir dan menjadi pihak yang paling pertama meninggalkan tempat acara. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh gambar di sini ya. Di sebelah kiri ini ada contoh penjemputan, di mana pejabat penyambut menerima tamu dari sebelah kanan. Kemudian yang di sebelahnya ada contoh gambar pelepasan, di mana pejabat pelepas mengantar tamu dari arah sebelah kanan. Nah, ini adalah urutan saat datang dan pulang. Pahami ya semuanya? Selanjutnya kita akan bahas tentang aturan dasar tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Yang dimaksud dengan acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lainnya. Adapun pelaksana dari acara kenegaraan ini adalah panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara. Sedangkan acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan serta undangan lain. Adapun pelaksananya adalah petugas protokol yang menjadi bagian dan dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi pemerintahan. Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi tersebut meliputi upacara bendera
dan upacara bukan upacara bendera. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Tata bendera dalam upacara bendera. Bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam, kemudian tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman gedung. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. Tata bendera dalam acara resmi bukan upacara bendera. Bendera kebangsaan merah putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. Tata lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apabila diperdengarkan dengan musik, maka lagu kebangsaan Indonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali. Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan 2 kali ulangan. Pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Selanjutnya adalah aturan dasar tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Adapun ruang lingkup tata penghormatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Penghormatan terhadap seseorang sesuai kedudukan atau jabatannya. Penghormatan jenis ini meliputi penghormatan, susunan, dan perlakuan. Bagi kedudukan tertinggi selalu diutamakan dan mendapat giliran pertama. Kemudian, penghormatan dengan menggunakan bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih, dan penghormatan dengan menggunakan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang kedua, penghormatan terhadap lambang kehormatan NKRI. Penghormatan terhadap lambang kehormatan NKRI ini yaitu lambang negara Garuda Pancasila, bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera merah putih, gambar resmi pemimpin negara, foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta lagu kebangsaan Republik Indonesia. Selanjutnya, penghormatan perlakuan, yaitu pemberian perlindungan, keamanan, ketertiban, serta dukungan sarana dan fasilitas. Ini aturan dasar tata penghormatan. Selanjutnya adalah aturan dasar tata busana. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokol, baik oleh para pejabat undangan maupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik formal maupun informal. Adapun jenis tata busana dalam hal ini adalah pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara untuk kalangan militer, pakaian resmi jabatan untuk pejabat tertentu, pakaian nasional atau pakaian resmi organisasi, dan toga untuk perguruan tinggi atau institut. Inilah jenis tata busana yang perlu kita ketahui. Selanjutnya pembahasan kita adalah aturan dasar tata warkat. Tata warkat adalah pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat diantaranya adalah
Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Kemudian yang kedua, jumlah undangan harus disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan, serta tujuan kegiatan yang ingin tercapai. Ketiga, bentuk undangan sedapat mungkin dibagikan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi, dan sebagainya. 4. Menulis nama orang yang diundang hendaknya dilakukan secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, maupun alamatnya. Kelima, dalam undangan perlu dijelaskan bahwa undangan tersebut diperuntukkan beserta istri atau suami atau tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Kemudian yang keenam, mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduk. 7. Mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. 8. Menentukan batas waktu penerimaan tamu. 9. Catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan yang ke-10, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu seminggu sebelumnya hendaknya sudah terkirim. Nah, ini adalah aturan dasar tata warkat. Bisa dipahami semuanya? Sampai di sini maka selesailah pembahasan kita kompetensi dasar 3.12 memahami regulasi bidang keprotokolan untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12. Sebagai kesimpulan kita untuk hari ini pada pembahasan materi ini, yang pertama bahwa regulasi keprotokolan adalah serangkaian aturan yang terkait dengan tata cara dalam kegiatan kenegaraan berlangsung secara formal yang dilakukan oleh pejabat negara. Kemudian yang kedua, tata tempat adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Ketiga, tata upacara, yaitu aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Berikutnya, tata penghormatan, yaitu aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya, tata busana, yaitu pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan. Dan yang terakhir yaitu tata warkat, merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Nah, inilah kesimpulan sebagai sebuah rangkuman dari materi kita hari ini, 3.12 memahami regulasi bidang keprotokolan. Semoga dipahami semua materi yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.